Halo guys, selamat datang kembali di Toys Review bersama Chophead Channel. Oke, di episode kali ini gue mau ngebahas salah satu action figure Star Wars Black Series, yaitu Clone Commander Obi-Wan Kenobi. Clone Commander Obi-Wan Kenobi ini first appearance-nya pertama kali muncul itu di Star Wars Clone Wars ya, episode 2 kalau nggak salah. Tapi seingat gue memang desainnya sih nggak kayak begini nih, desain armornya ya. Jadi ini gue nggak tahu ini edisi apa atau mungkin edisi khusus apa, gue nggak tahu. Tapi yang pasti sih cukup keren sih kayaknya untuk gue koleksi. Dan juga figur Obi-Wan ini figur Obi-Wan pertama gue. Jadi memang Black Series sudah bikin beberapa versi Obi-Wan, yang episode pertama sama yang episode kedua juga udah pernah bikin. Tapi yang ini memang khusus dia pakai armor sewaktu Clone Wars. Oke, jadi packagingnya seperti ini, standar Black Series kebanyakan. Ada image-nya Obi-Wan, lalu ada Clone Commander Obi-Wan Kenobi, Hasbro Star Wars Black Series. Sampingnya kayak gini, nggak ada nomor serinya, makanya gue kira ini dia edisi khusus. Lalu di belakangnya ini ada sejarah singkatnya, penjelasan singkatnya. Sampingnya juga sama, Clone Commander Obi-Wan Kenobi. Depannya seperti ini. Langsung aja kita buka figurnya. Oke, untuk aksesorisnya ini cukup berbeda dengan Star Wars Black Series yang biasanya. Jadi ini dia dapat kayak semacam stand gitu. Ini fokusnya. Nah, jadi standnya itu bening, transparan gitu. Terus dia ada emboss Star Wars Black Series gitu. Kelihatan ya? Nah, ini di sini ini sangkutan kakinya. Jadi nanti pas di standing kakinya dimasukin ke sini. Jadi dia bisa berdiri, nggak jatuh-jatuh. Nah, kayak gini. Lalu yang pasti dapat lightsaber. Lightsaber itu senjata wajibnya Jedi. Nah, detailnya kayak gini, tetap sama dengan lightsabernya Obi-Wan versi apapun, warna biru lightsabernya. Ini bisa dicopot, jadi ini nanti bisa disangkutin ke pinggangnya dia. Oke. Nah, ini tadi gue bilang lightsaber bisa disangkutin di pinggangnya, jadi tinggal ditaruh aja. Nah, setelah sangkutin kayak gini. Oke, untuk figurnya detailnya kayak gini desainnya. Emang ini dia badannya reuse ya dari Clone Trooper, tinggal ditambah-tambahin kayak kain-kain begini, sama tinggal tambahin kepalanya si Obi-Wan gitu. Jadi memang sebenarnya nggak ada yang baru dari figur ini. Kepalanya dari figur Obi-Wan yang sudah ada, badannya dari figur Clone Trooper gitu. Ya strateginya Hasbro aja ini supaya kita beli figur-figur barunya mereka ya. Detailnya sendiri kepalanya si Obi-Wan cukup bagus ya. Movie akurat banget sih. Dia udah pakai apa sih namanya, face detector gitu. Apa sih namanya? Pokoknya kayak semacam digital paint-nya teknologi dari Hasbro yang terbaru. Makanya figur-figur yang sekarang yang lebih akurat lah. Pokoknya gini figurnya, di badannya nggak ada detail-detail khusus, sama aja kayak Clone Trooper. Nah, ini bener-bener dia pakai badannya Clone Trooper, soalnya si tangannya masih kayak posisi megang pistol. Jadi memang cuma ya itu aja, cuma ditambahin kain-kain gini aja. Ini belakangnya kayak gini. Kainnya juga cukup enteng, nggak yang jenis-jenis berat gitu. Tapi emang agak riskan di bagian sini nih, kayak agak mau robek di situ. Ya hati-hati aja lah megangnya. Oke, untuk artikulasinya ini kepalanya bisa dongak sejauh ini. Agak aneh menurut gue karena kelihatan banget di sininya nih artikulasinya, ada gap gitu. Lalu pas nunduk juga menurut gue juga agak aneh, gapnya gede banget. Memang cukup jauh, cuma agak ganggu gapnya. Bisa geleng-geleng gini, bisa puter 360 derajat, udah pasti. Lalu di tangannya bisa naik sejauh ini, agak ketahan sama armornya, nggak jauh.
tapi ini bisa diputar 360 derajat. Lalu di sininya bisa diputar 360 derajat, ada potongan. Lalu di sikutnya bisa ditekuk sejauh ini, ya sejauh inilah kira-kira. Oke. Nah, di pergelangan tangannya bisa diputar juga. Oke, bisa ditekuk sejauh ini, lalu bisa dinaikin sejauh ini. Oke, torsonya bisa diputar, dia nggak akan bisa 360 derajat karena ketahan dengan kainnya. Pokoknya sejauh inilah pokoknya. Bisa nunduk sejauh ini, bisa naik sampai sejauh ini, nggak banyak. Lalu untuk kakinya bisa ngangkang sejauh ini. Oke, bisa nendang sejauh ini. Oke, ke belakang juga bisa sejauh ini. Nah, di sini ada potongan, bisa diputar 360 derajat. Agak ketahan sama armornya, nggak bisa, jadi balik lagi. Oke, lalu di lututnya bisa ditekuk sejauh ini. Oke, lalu ini di ankle-nya bisa dinaikkan sampai sejauh ini, bisa pivot, bisa sampai sejauh ini. Oke, kalau untuk tingginya sendiri si Obi-Wan ini udah pasti standar Black Series di skala 6 inch. Dia tingginya itu ya 6 inch lebih sedikit, ya 15,5 cm, hampir 16 cm lah menurut gue. Lalu kalau tingginya dibandingin sama figur Star Wars lain Black Series, kalau sama Commander Cody dia tingginya seperti ini, ya oke, cukup oke lah. Lalu kalau dibandingin sama Captain Rex juga menurut gue oke. Memang menurut gue sih armornya si Obi-Wan menurut gue terlalu bersih kali ya, jadi nggak kayak habis perang gitu. Jadi nggak ada battle damage-nya, nggak ada weathering-weatheringnya. Tapi oke lah, kesannya dia kayak nggak perang gitu ya. Oke, overall untuk figur ini menurut gue oke lah. Dibilang bagus juga enggak, dibilang jelek juga enggak juga sih. Jadi menurut gue so-so lah. Kenapa so-so? Karena memang beberapa detail dan paint menurut gue nggak terlalu bagus juga, tapi masih oke. Untuk nilaiin gue detail and paint gue kasih nilai 7. Detail dan paint yang menurut gue nilai plus banget itu di bagian mukanya, karena memang bener-bener movie akurat banget, bener-bener Ewan McGregor banget cast-nya si Obi-Wan ini. Selain itu detail and paint-nya nggak banyak di bagian armornya, karena memang menurut gue clean banget, putih banget. Gue lebih suka weathering atau battle damage semacam si Captain Rex gitu ya, ada efek-efek pasirnya, ada efek-efek kotor-kotornya gitu. Jadi untuk detail dan paint gue kasih nilai 7, menurut gue reasonable lah. Lalu untuk artikulasi gue kasih nilai 7 juga lah. Gue tahu sih beberapa pose-pose ikoniknya si Obi-Wan Kenobi gitu aja, tapi di figur ini kita nggak bisa gitu mempraktekkan figur pose-posenya si Obi-Wan yang ikonik itu gitu. Di tangannya juga megang lightsabernya agak longgar, itu agak-agak sering-sering jatuh gitu. Jadi ya memang reuse, moldingnya memang udah khusus buat megang rifle gitu, nggak megang lightsaber. Jadi menurut gua agak off aja di bagian tangannya. Lalu untuk harga gue dapet di harga 450 kalau nggak salah. Nah itu untuk harganya gue kasih nilai 9 lah, karena menurut gue itu harganya di bawah rata-rata Black Series. Mungkin karena ini reuse juga, jadi mereka mungkin nggak terlalu banyak mengharapkan ini akan laku terjual banyak gitu kali ya. Ya tapi oke lah menurut gue. Jadi memang figur ini layak diperoleh, layak didapatkan untuk kolektor-kolektor Black Series. Oke, sekian Toys review dari gue. Jangan lupa like and comment, dan jangan lupa subscribe. Tunggu gue di episode Toys review gue berikutnya hanya di Chophead Channel. See ya.
Solo.